Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rara di pelajaran tematik. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kalian dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Nah, pembelajaran hari ini insya Allah akan merampungkan materi PPKN kalian di tema 2A ini, yaitu tema bermain di lingkunganku. Nah, sebelum kalian mulai, Ibu ingin kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita mulai pelajaran hari ini. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 25. Nah, ayo berdiskusi. Nah, di sini ayah dan ibu sangat senang. Nina dan adiknya telah melaksanakan aturan bermain dengan tertib. Selain aturan bermain, di rumah Nina juga ada aturan lain. Nah, ayo perhatikan contoh aturan-aturan di rumah Nina. Yang pertama, ternyata Nina harus bangun pagi agar tidak terlambat sekolah. Berikutnya, berpamitan sebelum pergi bermain. Nah, jadi ketika bermain, Nina harus berpamitan kepada kedua orang tuanya agar jelas mainnya kemana. Nah, dan berikutnya, merapikan buku setelah belajar. Nah, di bawah ketiga gambar ini ada pertanyaan, apa saja aturan-aturan di rumahmu? Nah, berikutnya perhatikan aturan-aturan berikut. Berilah tanda checklist pada kegiatan yang boleh diikuti dan berikanlah tanda silang pada kegiatan yang tidak boleh diikuti. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah merapikan mainan setelah digunakan, merapikan tempat tidur, berebut mainan dengan adik, dan lain-lain. Nah, coba kalian pikirkan yang mana yang harus diberikan tanda checklist dan diberikan tanda silang. Nah, ternyata merapikan mainan setelah digunakan merupakan aturan yang harus diikuti. Berikutnya, merapikan tempat tidur pun aturan yang harus diikuti atau ditaati. Berebut mainan dengan adik merupakan kegiatan yang tidak boleh diikuti. Berikut juga dengan menonton televisi sampai larut malam. Merapikan meja makan setelah selesai makan juga merupakan kegiatan yang boleh diikuti. Berdoa sebelum tidur malam pun juga sama. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan di rumah dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, berikutnya kalian buka buku kalian di halaman 39. Di halaman 39, di sini dijelaskan bahwa Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibunya berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Pesan Ibu Deli adalah aturan dan Deli pun mematuhi aturan tersebut. Setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain di rumah teman ada aturannya. Nah, jadi ketika kalian sebelum berangkat bermain, kalian harus berpamitan kepada orang tua kalian terlebih dahulu. Setelah itu kalian harus menaati peraturan yang ada di rumah teman kalian. Nah, bagaimana sih ketika bermain di rumah teman dan aturannya? Di halaman 40, berikut contoh aturan bermain di rumah teman. Yang pertama adalah saat bermain harus rukun, yaitu tidak boleh berebut mainan. Harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Nah, saling meminjamkan mainan. Nah, jangan di antara kalian dilarang untuk egois, bermain bersama-sama. Berikutnya adalah merapikan mainan setelah digunakan. Jadi setelah bermain, merapikan mainan. Jadi nanti rumah teman kalian bersih kembali, seperti itu. Nah, berikutnya kalian buka halaman 51. Di halaman 51,
Di halaman 51, ayo berdiskusi. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Nah, jadi ketika kalian main ke rumah teman, kalian harus mengikuti aturan bertamu. Tadi sebelumnya kalian belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Sekarang aturan ketika bertamu ke rumah teman. Yang pertama adalah mengucapkan salam sebelum masuk. Nah, karena kita orang Islam, karena kita Muslim, maka kita wajib mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang, yaitu Assalamualaikum. Nah, dengan adab-adab yang telah kalian pelajari, bagaimana kalau misalkan bertamu ke rumah orang. Nah, pasti kalian sudah mempelajari adab-adab Islami yang telah kalian pelajari, adab-adab Islami dalam bertamu. Nah, berikutnya adalah tidak membuat kegaduhan saat bermain. Karena rumah tersebut adalah rumah teman kalian, nah maka dari itu kalian diminta untuk tertib, tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik. Kalau kalian berisik akan mengganggu orang-orang yang ada di rumah teman kalian tersebut atau bahkan tetangga teman kalian. Nah, berikutnya berpamitan setelah selesai bertamu. Jadi ketika kalian bertamu ke rumah teman, kalian harus berpamitan kepada orang tuanya agar orang tua teman kalian mengetahui kalau kalian pulang dengan hati-hati. Nah, berikutnya halaman 56. Halaman 56 ini ternyata setelah selesai bermain bersama teman-teman, Nina pun mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Ibu sangat senang karena Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Nah, jadi kalau main juga harus tahu waktunya. Main itu tidak boleh terlalu lama. Nah, ketika hari sudah malam, sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka pun juga berdoa sebelum makan. Nah, ini adalah aturan di rumah Nina, bahwa mereka menyiapkan makan malam bersama. Lalu sebelum makan malam, semua keluarga harus sudah mandi dan berikutnya mereka juga berdoa sebelum makan. Ini adalah aturan yang ada di dalam rumah Nina. Selain itu, Nina pun juga membantu ayahnya mengangkat barang ketika ayahnya ingin berangkat bekerja. Lalu membantu ibu mencuci piring. Jadi ada tugas masing-masing ya, piket kebersihan masing-masing. Lalu setelah main, Nina dan adiknya merapikan mainan. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 66. Nah, ternyata ketika di sekolah ada aturan yang harus kalian taati. Salah satunya adalah memakai seragam sekolah. Nah, memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib. Seragam sekolah terdiri atas baju, celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Nah, siswa berseragam sekolah dengan rapi. Di halaman 66 ini, kalian bisa melihat ada seorang anak laki-laki yang memakai seragam sekolah dengan rapi. Nah, di sini siswa tersebut menggunakan dasi, menggunakan ikat pinggang, lalu menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, untuk laki-laki pun diharapkan memakai celana panjang yang tidak isbal. Nah, berikutnya di halaman 79. Di halaman 79, nah setiap hari Senin pagi, siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Nah, saat upacara bendera, siswa harus menaati tata tertib upacara bendera. Nah, berikut adalah tata tertib upacara bendera. Yang pertama adalah berbaris di lapangan dengan rapi. Yang kedua adalah memakai seragam sekolah dengan lengkap.
Yang ketiga adalah siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Yang keempat adalah seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Nah ini, jadi kalau kalian melakukan upacara bendera, biasanya kalian apel. Nah ini yang harus kalian lakukan. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 93. Halaman 93 merupakan Nah, ternyata Nina dan teman-teman tampak senang karena mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Apa sih agrowisata itu? Jadi agrowisata itu merupakan tempat wisata. Agrowisata itu merupakan tempat wisata. Jadi misalkan kalian pergi untuk berkunjung ke suatu tempat yang merupakan tempat wisata, maka disebut agrowisata. Nah, sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Seluruh siswa mendengarkan dengan baik. Nah, ini peraturannya. Peraturannya kalau siswa harus berkumpul pada pukul 6 dan berangkat pukul 6.30. Seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Lalu selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti ketika kalian berkunjung ke agrowisata bersama teman-teman sekolah kalian nih, insya Allah ketika COVID sudah usai. Nah, ini merupakan salah satu peraturan berkunjung ke agrowisata yang harus kalian patuhi. Nah, kalian harus mematuhi peraturan ini agar perjalanan agrowisata kalian berlangsung dengan baik dan tertib. Nah, berikutnya di bawahnya ada kedua gambar. Dan gambar yang pertama adalah siswa sedang berbaris dengan rapi saat masuk ke dalam bis. Lalu, gambar kedua ini, siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ketika kalian nanti berwisata, kalian harus rapi saat masuk ke dalam bis, satu persatu dengan rapi dan tertib. Lalu, kalian dilarang membuang sampah sembarangan. Karena kalian adalah pengunjung, kalian adalah pendatang, jadi kalian harus menghormati tempat agrowisata itu dengan cara menjaga kebersihannya, yaitu dengan cara membuang sampah di tempatnya. Nah, berikutnya halaman 105, di sini ada percakapan. Percakapannya bisa kalian baca. Percakapannya ini ketika Adi pergi berwisata bersama teman-teman di kelasnya. Nah, Adi ini dan teman-teman pergi ke kebun binatang naik bus. Nah, di sini ada percakapan antara Bu Guru, Rina, dan Aldi. Nah, di sini ada pertanyaan. Rina saat melihat hewan. Semua hewan di dalam kandang. Kita jawab satu persatu ya dari percakapan yang di atas. Yang pertama adalah ternyata Rina takut saat melihat hewan. Lalu semua hewan dikurung di dalam kandang. Anak-anak dilarang memberi makan hewan. Saat istirahat, anak-anak membuka bekal masing-masing. Nah, sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di tempat sampah. Berikutnya di halaman 106, ayo mengamati. Nah, ayo mengamati ini ada peraturan yang sama ketika di tempat umum dan rumah. Nah, jadi peraturan di tempat umum dan di rumah pun memiliki kesamaan. Misalnya menjaga kebersihan, selain itu membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan yang bersih ini akan menciptakan suasana yang sehat. Di rumah, kamu diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak. Nah, sikap menaati peraturan akan menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Jadi, dimanapun kalian berada, kalian harus menaati peraturan yang ada. Nah, peraturan yang umum yang ada di tempat umum dan di rumah kalian salah satunya adalah menjaga kebersihan. Jadi kalian diwajibkan untuk menjaga kebersihan agar tercipta suasana yang tertib dan nyaman.
Nah, berikutnya di halaman 107 ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama ada anak-anak yang sedang bermain di taman, lalu mereka meminum sesuatu, meminum air mineral dari botolnya. Namun, bisa dilihat bahwa banyak sampah berserakan di bawah meja. Nah, sikap yang harus kamu lakukan apa? Yaitu membuang sampah di tempat sampah. Kalian tidak boleh mengotori. Yang tadi, peraturan di tempat umum salah satunya itu menjaga kebersihan. Nah, berikutnya ada gambar kakak-kakak kalian sedang melaksanakan ujian. Lalu ada papan pengumuman bahwa kalian diminta untuk tenang karena ada ujian. Nah, apa yang kalian harus lakukan? Yang kalian harus lakukan adalah bersikap tenang, jangan membuat kegaduhan dan jangan berisik. Karena kalau berisik nanti bisa mengganggu konsentrasi dari orang yang sedang melaksanakan ujian. Kalau mereka konsentrasinya terganggu, mereka tidak bisa berpikir dan tidak bisa menjawab soal dengan baik. Seperti itu. Ya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ananda, memudahkan kalian dalam memahami pelajaran hari ini. Amin. Ya, sekian dari Ibu. Berikut materinya memang sedikit, materi PPKN di tema 2B ini, maka dari itu Ibu rangkum, Ibu buat satu pertemuan langsung habis karena materinya sangat sedikit. Ya, semoga kalian tidak merasa keberatan dan semoga kalian bisa mengikuti. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.